Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat video undangan animasi seperti ini secara mudah. Yuk langsung aja tonton sampai akhir. Hey guys, selamat datang di Killer bersama saya Kemal. Seperti teman-teman yang lihat tadi, kita akan belajar bagaimana membuat video undangan animasi seperti ini. Nah, bikinnya gimana sih? Bikinnya kita akan menggunakan yaitu Adobe Illustrator, Adobe After Effects, dan juga Adobe Premiere. Atau biasanya alat-alat ini digunakan untuk membuat motion graphic. Oh iya, bagi teman-teman yang udah lama di sini, ini format videonya mungkin sedikit agak baru. Kalau sebelumnya mungkin teman-teman merasa bahwa videonya scripted, memang scripted. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat video tanpa script alias langsung mengerjakan dan langsung menjelaskan. Oke, pertama-tama kita akan membutuhkan yaitu asetnya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari asetnya di mana sih? Untuk mencari asetnya kita akan mencari di Freepik. Kemudian ketik keyword dengan wedding invitation, kemudian centang di sebelah kanan sini vektor dan free di bagian license-nya. Ini untuk apa sih? Ini untuk memfilter bahwa hasil-hasil yang keluar itu bentuknya adalah vektor dan juga lisensinya free. Nah, sebelumnya saya juga sudah memilih salah satu dari sekian banyak vektor yang ada di sini. Ini adalah linknya, teman-teman bisa menemukan link ini di kolom deskripsi. Kemudian kita bisa klik download untuk mendownload filenya dan pilih yang free download. Nah, setelah terdownload seperti ini, kita klik dan kita buka file si EPS-nya ini ya. Kita klik 2 kali dan nanti otomatis maka Adobe Illustrator akan terbuka dan akan membuka file si EPS-nya ini. Nah, setelah terbuka filenya seperti ini, kita akan inspeksi dulu filenya. Kita lihat dulu bagian-bagian mana yang akhirnya bisa kita hapus untuk memperingan kerja komputer kita. Misalnya seperti shadow ini bisa kita hapus, shadow yang di sebelah sini juga bisa kita hapus. Di bagian sini kita tidak membutuhkan bagian apa ini, kayak thanks card-nya gitu, kita hapus juga. Kemudian tersisa 2 bagian, yaitu bagian yang depan dan juga bagian yang belakangnya. Nah, file ini akan kita gunakan sebagai bahan dari video animasi kita. Jadi dari bahan-bahan yang ini nggak bisa tuh kita langsung gunain. Kita harus membuatnya ulang atau kita harus mengkomposisinya ulang. Nah, pertama kita akan buat dulu file baru. Terus kemudian kita pilih ukurannya yaitu 1920 x 1080. Ini adalah ukuran untuk Full HD. Tapi kalau teman-teman komputernya kurang memadai, teman-teman juga bisa memilih ukuran yaitu HD yang biasa, yaitu 1280 x 720. Setelah itu kita kasih namanya dia jadi scene 1. Nah, pada bagian ini saya biasanya membuat menjadi 2 file yaitu scene 1 dan juga scene 2. Kita buat juga scene 2-nya. Nah, bedanya scene 1 sama scene 2 itu apa sih? Scene 1 itu akan kita gunakan sebagai opening dari undangannya, dan juga scene 2 itu akan kita gunakan sebagai isi dari undangannya. Jadi kita akan membuat 2 file yang terpisah. Dan juga kenapa terpisah? Ya sebenarnya biar layernya nggak banyak sih. Kita akan buat judulnya terlebih dahulu atau openingnya terlebih dahulu. Kita ambil semua bagian yang ada di sini. Kita Ctrl X aja atau kita cut. Terus kemudian kita paste di bagian sini. Oke, setelah terpaste kita perbesar ukurannya dulu sehingga ukurannya kira-kira seperti ini. Oke, kemudian kita singkirkan dulu gambarnya. Bisa dilihat di sini dari teman-teman, di sini ada backgroundnya, terus kemudian ada yang kayak bercakan-bercakannya dan juga ada bunga-bunganya serta ada teksnya. Nah, sebelum akhirnya kita memecah layer-layer tersebut menjadi layer tersendiri seperti yang saya bilang sebelumnya, kita akan mengkomposisikan mereka terlebih dahulu sehingga kita bisa tahu nih bentuknya itu seperti apa, baru kita pecah layernya. Oke, kita tarik backgroundnya. Karena kita butuh backgroundnya, kita perbesar. Terus kemudian di sini ada bagian yang kayak apa ini, tinta kayak gitu ya, atau watercolor, ini juga kita taruh di tengah. Sepertinya ukurannya kurang besar, kita perbesar dulu kira-kira seperti ini. Ini akan memberikan efek background yang sangat bagus. Kemudian tentunya si bunga-bunganya ini, ornamen dan juga nama dari pengantinnya kita taruh tengah dulu seperti ini. Terus kemudian kita perbesar ukurannya ya. Setelah itu mungkin di sini akan kita taruh tanggal ya. Sebenarnya tanggalnya bisa apa aja, kita bisa ambil teks yang dari sini kita taruh di tengah. Nah, kemudian ini sudah sedikit jadi, cuman saya ngerasa di bagian kiri sama kanannya sini yang atas itu kayaknya masih agak sedikit kosong ya. Bisa teman-teman rasakan juga di seluruh frame ini rasanya masih kosong gitu kalau cuman ininya aja.
Nah, makanya kita akan menambahkan ornamen-ornamen lain di sebelah kiri dan juga kanan atas ini. Kita ambil ornamen dari undangan yang di bawah sini. Ini kayaknya lebih oke gitu. Kita klik 2 kali karena dia di masking. Terus kemudian bisa kita lihat ketika kita klik bunganya, maka dia akan memilih seluruh bunganya. Kita copy dulu, kemudian kita paste. Nah, setelah itu baru deh kita perbesar ukurannya dan kita pilih bunga mana yang akhirnya masuk di bagian kiri dan kanan atas ini. Oke, mungkin ini terlalu banyak. Kita klik 2 kali untuk masuk ke isolation mode. Kita hapus-hapusin bagian-bagian yang kayaknya nggak penting. Oke, mungkin ini cukup. Kita coba perbesar lagi. Kita coba lihat komposisinya. Kalau di sini kan mungkin ada yang bleber-bleber kayak gini, terus kemudian jadi nggak rapi lah. Kita coba lihatnya di presentation mode untuk akhirnya ngelihat kalau misalnya dipotong itu kayak gimana sih. Oke, ini hasilnya kayak gini, sudah cukup oke dan cukup bagus. Nah, setelah semua ini mungkin teman-teman akan bertanya, loh Bang, yang di sebelah kirinya kok nggak dikasih bunga ini juga? Nah, karena bunga ini rencananya bentuknya sama, posisinya juga sama, maksudnya si mawar-mawarnya ini juga sama, maka kita tidak perlu membuat dia 2 kali gitu, karena nanti bagian ini akan kita duplicate di Adobe After Effects. Oke, setelah komposisinya selesai, kita akan memecah bagian-bagian ini ke layer-layer tersendiri. Bisa kita lihat di sini kita ada layer background, kemudian di sini ada layer stain, terus kemudian kita pecah dia jadi layer text, terus lingkaran ini dan juga bunga-bunga ini akan kita pisah ke layer masing-masing. Kita buat layer si stain-nya dulu, kita klik di bagian kanan sini, kita ganti namanya jadi stain. Stain itu yang ini ya teman-teman ya, si kayak bekas tinta atau tumpahan kopi gitu. Jangan lupa ini layernya ditaruh atas. Oke, kemudian kita buat layer baru, namanya background, kita taruh bawah, karena dia tadi posisinya di bawah, kita paste. Terus kemudian bagian sini kita ungroup. Yang teks ini, semua teks ini kita cut, terus kemudian kita kasih layer baru, namanya teks. Kita paste dia di sana, terus kemudian si lingkaran ini kayaknya kita perlu taruh dia di layer baru. Oke, kita paste. Si bunga-bunga ini posisinya di atas lingkaran, jadi kita taruh ke atas. Bunga ini kita cut dulu, kita taruh di layer terpisah dan kita kunci. Nah, untuk bunga ini sebenarnya teman-teman bisa memilih sih mau dianimasiin dua-duanya atau teman-teman mau animasiin salah satu kemudian diduplicate. Untuk mempermudah kita aja, kita delete salah satu, terus kemudian kita akan pakai satu bagian ini untuk dianimasiin. Nanti akan kita duplicate. Nah, kan tadi saya bilang kalau dia harus dipisah ke layer masing-masing ya, untuk akhirnya bisa dianimasiin. Misal kita ingin bunga ini yang mawar ini untuk akhirnya mekar duluan, terus kemudian baru si bagian-bagian ini muncul gitu ya. Nah, itu harus kita pisah ke bagian-bagian yang terpisah. Caranya gimana sih biar akhirnya lebih gampang gitu ya, daripada kita bikin layer baru, kita paste layer baru, layer paste. Caranya adalah kita ungroup dulu semuanya di sini. Dan bisa dilihat sama teman-teman dia sudah berada pada layer yang terpisah. Setelah itu kita pilih semua objek yang ada di layer ini, kita ke kanan sini ketiga menu ini, menu hamburger ini, kemudian teman-teman pilih yang release to layer sequence, yang artinya nanti setiap sublayernya ini akan dijadikan layer-layer baru secara terpisah. Kita klik layer to sequence, maka teman-teman bisa lihat di sini dia sudah terpisah menjadi layer-layer tertentu. Nah, layer-layer yang sudah terpisah ini bisa kita klik and drag, kita keluarkan dia dari layer utama. Dan tada, jadi deh. Dia sudah jadi di layer-layer yang terpisah. Gitu, contohnya seperti itu. Nah, ini sudah kita pisah jadi layer-layernya. Kalau teman-teman ingin memberikan namanya juga boleh untuk mempermudah, tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Terus kemudian si bagian bunga di kanan atas ini juga kita akan pisah layer-layernya. Untuk teman-teman tahu, kalau kita membuat di Adobe Illustrator kemudian di sini kan ada kanvasnya ya teman-teman. Nah, kalau kita taruh objek itu di luar kanvas ini, maka di After Effects dia nggak akan terbaca. Adobe After Effects itu akan membaca seluruh
objek yang ada di dalam kanvasnya ini. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman taruh bagian objek yang keluar seperti ini, bagian sebelah sininya itu tidak akan terbaca. Jadi nanti objek itu akan kepotong cuma sampai sini aja. Nah, cara ngatasinnya gimana? Cara ngatasinnya adalah kita masukkan dia semua di sini, dan nanti kita akan susun ulang di Adobe After Effects-nya. Mungkin akan terlihat berantakan, tapi tidak masalah. Ini juga sama, akan kita pecah dia ke layer-layer tersendiri. Caranya juga masih sama. Kita pilih, kita ungroup aja, terus kemudian di kanan sini kita pilih yang release to layer sequence. Nah, nanti dia akan terpisah menjadi layer-layer tersendiri. Ini kita taruh dia di layer yang teratas. Kemudian kita ganti namanya biar kita tahu batasnya itu yang mana. Ini bunga kanan, ini bunga kiri, bunga tengah. Oke, scene 1 kita sudah jadi. Bisa teman-teman lihat, ini kita mempunyai 1, 2, 3, 4, 20. Kita mempunyai 20 layer untuk satu scene ini. Nah, tapi jangan khawatir kalau teman-teman ngerasa bahwa 20 layer ini terlalu banyak. Teman-teman nanti bisa hanya menganimasikan si bunga bagian kanan atas ini, tidak perlu menganimasikan satu-satu bunga yang di bagian tengah sini. Setelah selesai kita save dulu biar mengamankan dokumen kita gitu ya, karena everything can be happen, entah itu Adobe Illustrator-nya crash atau dan lain sebagainya. Kita save dulu misal di folder tertentu. Oke, selanjutnya kita masuk ke scene 2. Scene 2 ini isinya apa? Scene 2 ini isinya adalah inti dari si videonya itu. Jadi misalnya nanti ada salam pembuka, kemudian nama pengantinnya, kemudian alamatnya di mana, kemudian mungkin ada peraturan tentang COVID dan lain sebagainya, itu nanti akan ditaruh di sana. Sebenarnya bagian-bagiannya hampir sama. Kita ambil background dan juga stand-nya dulu, kita taruh dia. Kemudian biar lebih menarik ya, tidak hanya teks aja, kita perlu ornamen-ornamen ada di bagian kanan sama kiri atas ini. Kenapa ada di dua bagian berbeda? Sebenarnya biar lebih dinamis aja sih. Teman-teman bisa pakai bagian-bagian bunga-bunga yang tadi sudah kita buat biar mempermudah teman-teman untuk mengkomposisi gitu. Kita copy dan kita paste. Nah, untuk di bagian sini bunga-bunga ini nggak perlu kita animasiin satu-satu. Jadi kita ingin efeknya cuman dia ngezoom in dan ngezoom out secara lambat-lambat gitu. Jadi kita taruh bunganya di kira-kira seperti ini gitu ya. Mungkin ukurannya diperkecil. Kita perbesar ukurannya kali ya, lebih cocok. Oke, kemudian kita tahan Alt, kita klik and drag itu untuk menduplikasi, kemudian kita rotate dia lagi di sebelah kanan atas sini. Oke. Nah, setelah selesai kita grouping. Karena dia efeknya cuma zoom in dan zoom out, kita tidak perlu memecah dia ke layer-layer yang lebih banyak kayak tadi gitu. Mungkin ini cukup. Tapi yang sebenarnya di kanan atas ini komposisi, di kiri atas ini komposisinya kurang. Kita coba geser lagi sedikit. Nah, oke. Setelah selesai, kita bereskan dulu nih layernya biar nanti tidak pusing. Ini kita kasih layer bunga namanya, kita paste. Terus kemudian ini layer stand-nya kita taruh atas juga, ini kita paste. Oke, kemudian layer background-nya kita kunci terlebih dahulu. Nah, setelah selesai kita akan menentukan si bagian-bagian intinya gitu. Nah, untuk bagian intinya saya sih nggak pernah menganimasikan si teksnya biasanya karena agak ribet juga gitu. Jadi kita ingin animasi teksnya cuman dari yang nggak ada kemudian ada gitu. Dari fade in terus kemudian jadi yang ada. Kita buat beberapa struktur undangannya dulu. Kita buat beberapa layer. Pertama mungkin di sini ada kata pembuka. Terus kemudian kita ingin menambahkan foto pengantin, mungkin ya di sini tambah foto pengantin. Terus di sini adalah nama pengantinnya. Terus kemudian alamat, oke, atau tanggalnya. Terus kemudian kita ingin ngasih foto juga di alamat atau tanggalnya, alamat, dan juga kita kasih di sini misalnya peraturan COVID, gitu ya. Selanjutnya kita buat layer baru. Di sini kata penutup, terus kemudian kami yang berbahagia, biasanya gitu kan di akhir kan.
Nah, mungkin ini strukturnya sudah seperti ini. Dari undangan yang kita download tadi, ini kan sudah ada beberapa yang bisa kita ambil lah. Nah, ini kita copy aja sebenarnya si bagian ini. Ini kita klik 2 kali biar memilih bagian-bagiannya. Oke, kita copy dan kita paste dulu di sembarang layer sebenarnya ya, yang nanti bisa kita pindah-pindahin. Oke. Tanggal sama apa ini? Tempat kita cut dulu, kita taruh di bagian alamat. Kita pilih layer alamatnya, terus kemudian kita paste. Untuk mempermudah teman-teman juga, biar kerjanya makin gampang, layer-layer yang tidak kita pakai untuk bekerja itu bisa kita matikan dulu gitu. Atau layer-layer misalnya teman-teman butuh layer background ini ingin dilihat, teman-teman bisa menguncinya sehingga teman-teman bisa melihat hasilnya dan komposisinya itu gimana tanpa harus meraba-raba gitu. Ini kita hapus aja teksnya karena nggak tahu tiba-tiba dia ada teks di sini. Kita posisikan ulang tempatnya, terus kemudian kita group dan kita taruh dia di bagian tengah. Kalau kurang besar sebenarnya tinggal kita perbesar aja gitu. Nah, karena di alamat ini ada foto alamat gitu ya, kita akan tambahkan fotonya tapi nanti setelah semua teksnya selesai gitu, biar gampang aja sebenarnya. Oke, kemudian nama pengantennya dapat dari mana? Nama penganten kita bisa dapat dari sini sebenarnya. Fontnya bisa kita ambil dari sini. Ini kita close dulu aja biar makin gampang. Oke, di sini nama pengantennya. Oke, kita grouping dulu biar gampang dia ditaruh di tengah. Oke, kemudian kita perbesar, kita ungrouping, terus kemudian kita kasih mungkin di sini nama pengantennya. Kalau ukurannya masih terlalu besar, bisa kita kecilkan terlebih dahulu. Kemudian biasanya di bawahnya kan ada nama orang tuanya. Font yang kita pakai biar seragam, kita pakai font yang memang sudah disediakan aja di sini gitu. Jadi dan warna-warnanya juga kita pakai aja udah ada di sini. Jadi biar seragam dan juga biar lebih rapi. Oh, dannya kayaknya kehapus deh. Nah, ini dannya kita pertahankan karena fontnya sepertinya berbeda dari yang lain. Kita paste lagi si ini dan kita isi nama orang tuanya. Oke, biar lebih bagus mungkin nama orang tuanya kita buat dia kapital semua. Biar kita nggak susah-susah ngetik lagi pakai caps lock, kita pilih yang di bagian sini all caps, maka dia akan menjadi kapital semua. Oke, kita posisikan ulang. Kalau kurang besar ya tinggal diperbesar. Terus kemudian N-nya juga ini masih dibutuhkan, dia di tengah. Terus karena nama calon mempelainya yang pria juga sama, kita pilih Alt, kemudian kita klik and drag ke bawah. Tinggal kita ganti namanya. Oke, bagian nama pengantin sudah selesai. Terus alamat juga sudah selesai. Kita tinggal buat kata pembuka. Kata pembukanya bisa kita ambil font yang sama dari sini sebenarnya. Ini kita klik di layer kata pembuka, terus kemudian kita luruskan dia. Kita perbesar ukurannya. Nah, bisa teman-teman lihat kalau ini kan bentuknya yaitu kalau kita tulis teks yang kepanjang dia maka teksnya nggak akan langsung ke bawah ya kayak Microsoft Word kayak gitu. Nah, kita harus membuat dia menjadi teks yang bentuknya adalah text box. Caranya gimana? Caranya dengan kita ke type, terus kemudian kita pilih convert to area type. Nah, ini udah keluar text boxnya atau area type-nya. Kemudian ketika kita mengetik yang lebih panjang, dia maka akan langsung ke bawah. Nah, ini yang kita cari. Kita paste kalimat pembukanya, dan kalau ada bagian yang seperti ini, terpotong ini, kita pilih ke bagian paragraf dan kita uncentang yang hyphenate-nya ini. Nah, terus kemudian kalau jarak antar teksnya ini masih terlalu mepet, teman-teman bisa mainin di bagian sini ya. Biasanya autonya lebih bagus. Nah, ini kalau misalnya masih kurang oke gitu, teman-teman bisa memberikan jarak yang kira-kira lebih oke gitu. Karena tadi saya ngerasanya dia masih agak terlalu mepet. Kita kecilkan text boxnya, terus kemudian kita luruskan teks ini di tengah. Kita copy bagian ini. Terus kemudian kita paste di bagian kalimat penutup. Kita copy paste juga bagian kalimat penutupnya ini. Kita ganti teksnya. Oke, seperti masih sama. Tinggal 2 layer ya, yaitu kami yang berbahagia di akhir sama peraturan COVID.
Kami yang berbahagia sebenarnya gampang banget sih isinya. Salah layernya. Kita copy paste aja dari sini kalau teks-teksan. Dan kalau teksnya udah jadi area type gini, bisa nggak sih Bang dibalikin jadi semula kayak sebelumnya? Bisa dong. Kita ke type, kemudian kita pilih convert to point type gitu. Pokoknya kalau teman-teman butuh dari point type ke area, bisa diganti dari area ke point type juga bisa. Ini kita tulis kami yang berbahagia. Oke. Terus kemudian biasanya kami yang berbahagia kan keluarga dari bapak sama keluarga dari keluarga dari mempelai wanita sama mempelai pria gitu. Nah, ini kita copy saja sebenarnya nama-nama mereka berdua di sebelah sini. Kita copy. Kita paste di sini, terus kemudian ini kita tinggal tambahkan spasi, ini kita enter, dan ini juga sama titik, ini dannya dihilangin, ini kita enter, ini kita dan kemudian kita taruh dia kira-kira tempat yang sama gimana. Kita pilih keduanya, kita luruskan vertical align, kita group dan buat dia lurus di horizontal. Kalau misalnya kurang besar ya tinggal dibesarin aja gitu. Ini kan bisa kelihatan dia agak kena bagian bunga gitu ya. Jadi ini mungkin sudah bagian bunga. Kita ungroup lagi dan di sini bisa ada tulisan wassalam dan lain sebagainya. Karena di sini fontnya wassalamnya tidak ingin sama ya, saya menggunakan font yang dipakai di bagian nama pengantin ini. Bisa kita copy aja. Kita paste. Ini kita delete tadi. Rencananya tadi mau saya pakai eyedropper tool tapi nggak usah lah. Oke. Kalau terlalu besar ya tinggal dikecilin aja. Oke, ini sudah selesai. Terakhir kita akan menambahkan foto. Nah, untuk foto itu kan ada di bagian foto pengantin dan juga alamat ya. Kita nyalakan dulu layer nama pengantin. Terus kemudian kita nyalain juga si layer foto pengantin. Kemudian kita masukkan dulu fotonya. Fotonya mungkin bisa kita cari di Google aja kali ya. Wedding foto. Nah, kita ambil contoh-contoh foto pengantinnya. Misalnya, ini dong. Foto Raisa dengan Hamis Dawud. Terus kemudian bisa kita langsung klik and drag ke bagian Adobe Illustrator-nya seperti ini. Biasanya bisa. Yap, bisa. Terus kemudian kita perbesar ukurannya dan kita akan buat dia seperti ada di frame foto. Caranya adalah dengan mengklik M. Untuk membuat rectangle, kita buat rectangle-nya dulu, menutupi bagian fotonya semua. Warna tidak masalah. Terus kemudian kita taruh si rectangle-nya, posisi layernya ada di bawah. Kita pencet Ctrl Shift, kemudian bracket buka. Oke, nah ini kan nggak kelihatan nih. Kalau kita perbesar langsung memang bisa sih teman-teman. Cuman bisa teman-teman lihat kalau kita perbesar langsung, jarak antara atas sini dan juga di kanannya ini berbeda. Nah, caranya gimana sih biar jaraknya sama? Caranya adalah dengan kotaknya kita seleksi terlebih dahulu, kemudian kita ke effect, pilih path, kemudian offset path. Nah, ini akan memperbesar ukuran dari si lingkarnya tersebut. Nah, ini kan bisa kelihatan kita naikin offsetnya menjadi kira-kira 21, 20 lah biar bagus. Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, karena ini bentuknya effect gitu ya, jadi kita perlu mengekspannya dia. Karena apa? Karena kalau bisa teman-teman lihat, si bounding box-nya ini bukan ada di bagian yang paling luar si kotaknya ini kan gitu, karena itu adalah efek gitu. Jadi jatuhnya dia kayak stroke gitu. Nah, caranya biar si bounding box-nya ada di bagian luar kotak ini adalah dengan kita expand terlebih dahulu, expand appearance, dan sudah jadi deh. Kita ganti warna frame-nya jadi warna putih, terus kemudian kita kasih drop shadow biar ada efeknya gitulah. Caranya kita ke effect, kemudian pilih yang stylize dan pilih yang drop shadow. Settingannya tidak usah kita rubah, default aja udah bagus. Setelah beres kita group, kemudian kita posisikan dia seperti ini. Mungkin ukurannya agak lebih kecil, segini. Kita miringin sedikit biar lebih dinamis, dan kita kunci dulu. Kemudian si bagian nama pengantinnya ini kan akhirnya nutupin dari si fotonya ya. Kita pilih semuanya gitu.
Terus kemudian kita grup aja. Kenapa perlu di grup? Karena biar gampang aja untuk akhirnya ngecilin dan juga nanti nyeleksi. Kita taruh dia agak di kanan atas dan kita kecilkan teksnya. Oke. Nah kalau misalnya akhirnya komposisinya kurang bagus ya tinggal kita atur-atur ulang aja sebenarnya. Biar kira-kira komposisi yang bagus gimana sih gitu. Mungkin nah ini lebih oke. Nah, oke, setelah selesai yang alamat juga akan kita berlakukan hal yang sama. Gitu. Kita cari foto di internet, kita klik and drag dan kita bawa ke sini. Lalu oh ini aja nih. Nah, ini oke banget nih. Kita klik and drag, kita pilih Adobe Illustrator, kita taruh dia di sini. Salah. Ini layernya ya. Kalau kita salah ngeklik layernya maka dia akan timbul warning kayak gitu. Kita klik di bagian foto alamat, kita klik and drag lagi fotonya. Oke, ke bagian sini. Oke. Sama ya kayak tadi ya, kita buat lingkaran. Buat lingkaran ukurannya sesuai dengan fotonya, taruh dia di paling bawah, ganti warnanya jadi putih. Kita ke efek, pad, offset pad, terus kemudian kita atur offsetnya. Misalnya 20, kita oke, kita expand dia dan kita kasih efek drop shadow. Oke. Sip, kita grouping dan kita susun ulang komposisinya. Kita miringin biar agak dinamis gitu. Oke, kita taruh di sini. Oh, kalau tadi fotonya di kanan sini ya. Oke, ini fotonya di enggak ding. Oke, nah kita susun seperti ini. Nah, ini dia kira-kira susunan layer kita gitu ya di scene yang kedua, di scene utama undangannya. Jadi nanti setelah si judul tadi akan keluar kata pembuka, kemudian akan keluar foto pengantin beserta dengan nama pengantinnya, kemudian akan keluar alamat beserta foto yang ada di alamatnya, kemudian nanti akan keluar peraturan COVID, tapi kayaknya akan kebanyakan, kita hapus saja. Nanti selanjutnya akan keluar kata penutup, dan yang terakhir adalah keluar kami yang berbahagia, dan diakhiri dengan si nama yang ada di opening tadi. Begitu untuk persiapan file kita sebelum akhirnya kita menganimasikan di Adobe After Effects. Kita simpan dulu file Adobe Illustrator-nya dengan nama scene 2. Kita save terlebih dahulu dan kita klik OK. Nah, setelah selesai seperti ini, kita langsung buka aja Adobe After Effects-nya. Itu adalah bagian pertama dari membuat video animasi undangan kita. Tunggu bagian selanjutnya ya. Klik like kalau kalian menyukai video ini, dan juga share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat, dan juga komen di bawah gimana sih menurut kalian untuk bentuk video yang seperti ini. Tunggu kelanjutan video selanjutnya. Saya Kemal dari Killer, dan sampai jumpa. Terima kasih.